Just when looking at you, open up my eyes, and I'll stay with you forever all the time. And I'm stepping out to leave it all behind. I'm confident your love will be my side. Just when looking at you, open up my eyes, and I'll stay with you forever all the time. And I'm stepping out to leave it all behind. I'm confident your love will be my side. Hold out your hand, yeah. Every day you're with me when I think I can't stand, yeah. You got big things coming, part of your plan, yeah. Step up in your love, I say you're the one I want. The love that you were giving is Yo, hari kanan kita berada di Touring Merah Putih IMS Jawa Diva seri 2. Dan sekarang ini kita berada di wilayah Tawangmangu menuju ke arah Grojogan Sewu. Ke Grojogan Sewu dulu, kita ke atas untuk cari spot foto yang bagus. Nah, ke Grojogan Sewu dulu, kita ke atas untuk cari spot foto yang bagus. Habis itu kita ke Sate Landak. Kita makan sate landak. Kayaknya keren tuh. Masih di wilayah Tamangu juga, cuma agak di bawah. Nah, itu dia. Makanya ikutin terus perjalanan kita. Jadi nanti kita seru-seruan bareng. Koy. Nah. Gas. You go calling round and round and round and round, round and round, round and round. But you're falling down and down and down. You just wanna go the distance. Promise you I'm what you're missing. Promise you my life, promise you my time, promise you no lie, yeah. Carry go, I'm on me more to carry low. Oh yeah, yeah. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Just by looking at you, open up my eyes. I'll stay with you forever all the time. And I'm stepping out to leave it all behind. I'm confident your love will be my side. Just when looking at you, open up my eyes. And I'll stay with you forever all the time. And I'm stepping out to leave it all behind. I'm confident your love will be my side. But sana sana nakupenda, roho yangu umeguza. Mungu nisho kama huyu ni mke wangu. Sana sana nakupenda, roho yangu umeguza, roho yangu umeguza. Yeah, yeah. Aduh. Halo, karena lokasinya kan benar-benar exciting ya, menarik banget, makanya kita langsung cari masing-masing lokasi foto dan spot foto yang bagus. Tadi gue lihat Bro Garuda udah cobain fitur TCS-nya ya di atas. Itu traction controlnya benar-benar bekerja, jadi walaupun di belakang muatannya cuman berapa kilogram, tapi trek dengan ketinggian ini kira-kira berapa nih? 30 kemiringannya maksudnya? Iya, kemiringannya sekitar 35 derajat lah. 35 derajatan ya? Kalau tampak dari sini mah nggak terlalu kelihatan terjal. Padahal kalau kita lihatnya dari sana kelihatan itu banget itu itu terjal banget ya ngeliatnya. Iya, tapi iya. tetap naik ya. Tetap naik. Nah, turunnya juga tadi keren fiturnya keren. Tadi pas ngerem ke bawah juga kerasa tuh ininya ABS-nya. Jadi depan belakang nggak ngelap gitu. Betul. Aman gitu. Jadi makin pede kan kita. Makin pede. Di jalan off-road aja udah oke, apalagi ya sebenarnya di jalan raya ya. Iya. Jadi fiturnya bukan cuma pelengkap di proses, tapi memang kegunaannya. Benar. Nah, kita udah kelar ngambil gambarnya di daerah sini. Daerah Cemoro Sewu. Nah, kita akan menuju. Sekarang kita akan kulineran. Masih di daerah Tawangmangu pastinya, dan menunya sangat unik karena daging landak. Keren. Tahu nggak landak? Landak itu hewan yang pemakan buah, tapi dia badannya itu ditumbuhi duri.
Nah, kita akan makan itu. Semoga ya pastilah rasanya akan unik ya. Ya, betul. Nah, kita lihat ntar aja. Dan kita lihat nanti menunya apa aja. Nah, Bikin apa aja lah karena dari kan, landak itu. karena kan ya. banyak menunya kan. Ya. Oke, sip. Oke. Kita cus. Ya. Nah, kita udah nyampe belum? Gimana Bogi? Kayaknya tempatnya agak susah kita cari ya? Enggak, karena nggak ada tulisan landanya. Ternyata ditulisnya sate ekstrim. Oh, teh ekstrim. Ayo kita makan ya, kita nyobain ya. Jadi ini kita nyobain kuliner yang ekstrim ya? Ya. Ekstrim ya. Ini apa aja Om Menir? Ini ada tongseng landa, Nah, ada tongseng landak, terus kemudian ini rica-rica landa, rica-rica landak, ini sate landa. sate landak, rica-ricanya tuh. Wih. Dan oh ya, kita lagi pesan satu lagi. Hmm. Apa tadi mana tulang landa? Rica-rica. Rica-rica tulang landa. Rica-rica tulang tulang landa. landa. Tapi tetap ada dagingnya, bukan berarti kita makan tulang nanti. Gimana kita mau cobain dulu? Cobain silakan. Cobain. Nih. Gimana rasanya? Seperti rasanya untuk lebih mengarah ke ayam atau kelinci atau memang ada khas landanya sendiri? Ada khas landaknya sendiri. Apa lebih asam kah? Lebih apa teksturnya? Teksturnya itu dia seperti kambing dewasa. Teksturnya. Jadi agak lihat-lihat sedikit. Lebih padat, Alot, agak padat, alot. agak alot. Ya, ya. Nah ini saya mau nyobain ininya nih, rica-ricanya. Nendang bro rasanya. Enak ya? Enak. Enak. Dagingnya kayaknya tekstur dagingnya lebih empuk ini daripada satenya karena mungkin karena dia dimasak ya. Dimasak. Nah, jelas menu landak ini memang akan sangat jarang ditemui di tempat yang lain ya. Pertama kali nyobain landak itu di Bali. Dan ini yang kedua kalinya. Kalau yang di Bali itu dia diurap. Woi, udah habis nih sate. Ini apa namanya? Rica-rica tulang landak. Nah, ini daging landaknya yang di sini tadi rica-rica. Ini tongseng tadi juga dan ini satenya di sebelah sini. Ini semuanya udah dibabat habis oleh sang Juara. juara. Tapi tangan menuju ke sini. Sang juara. Nah, gimana rasanya pakai reviewnya kuliner daging landak ini? Oke. Serba landak nih gimana? Serba landak kalau ini yang rica-rica apa namanya landak ini Tulang. dia Tulang tulang landak. Tulang landak ini dia agak ini apa? Teksturnya keras. Keras ya? Teksturnya keras. Ya. Terus ini jeroannya pun hatinya pun keras. Nah, kalau rica-ricanya Top marko top. top maka top, cuma sayangnya dia agak terlalu Manis. manis. Satenya juga enak. Satenya Pas enak ya. enak ya. Karena bumbunya mirip sama sih sama sate ayam sate kambing. Nah, Cuma kita ngomongin kalau ngomongin tekstur dagingnya empuk enak. Buat catatan aja, Nah. landak itu dulunya sebelum PP tahun nomor 7 tahun 99 itu adalah peraturan LHK ya. Terus itu dibilangnya hewan dilindungi. Tapi sejak ada aturan baru tahun tanggal
apa P-106 Men LHK/Setjen Kum tahun 2021 itu landak sudah dikeluarkan dari hewan yang dilindungi. Bisa jadi dimakan, bisa dikonsumsi berarti bisa ya. dikonsumsi, betul. Dan bisa diternakan. Ya. Jadi ya. Dan memang landak itu memang memakan buah, bukan karnivora. Jadi untuk yang terhalang dengan isu-isu halal, saya pikir di sini bisa lah. Cuman mau apa enggaknya aja untuk nyobain. Gitu. Tapi yang jelas enak bro. Enak, yang jelas enak lah. Orang Jawa bilangnya erg lekker. Erg lekker. Gas lagi, kita gas. Usai merasakan kuliner ekstrim serba landak di kawasan Tawangmangu, gue akan menjelaskan sedikit soal impresi handling berkendara secara keseluruhan tentang All New NMAX 155 VVA Connected ABS. Nah, impresi handling berkendara secara keseluruhan. Begini, karena saya ini rider yang cenderung mengutamakan kepresisian dalam ini ya, bukan racing line tapi jalur berkendara. Jadi lebih mengutamakan benar-benar ergonomi berkendara itu benar-benar harus ngepas dengan posisi badan. Walaupun dengan tinggi badan yang 160 cm, tapi memang bisa menghandle kendaraan itu dengan maksimal gitu. Apakah posisi kaki harus di sini atau di atas sini ya kan? Memang harus merasa nyaman gitu. Memang harus merasa nyaman dulu, karena kalau posisi riding nggak nyaman, handling juga akan berpengaruh tentunya. Karena kan kita dalam mengendalikan kendaraan itu ya harus nyaman dulu posisinya gitu. Makanya saya pikir Yamaha ini dengan segala kelebihannya, termasuk kalau dilihat ya bodinya memang agak gambot dari versi Yamaha NMAX yang pertama, tapi saya pikir kalau soal handling lincah, pasti lincah. Apalagi powernya juga cukup gede ya, mengisi semua di setiap putaran. Apalagi dengan teknologi VVA gitu yang ada di motor ini. VVA itu bekerja di rentang RPM 6000 ke atas gitu. Jadi 6000, kalau udah RPM-nya 6000 itu ke atas, VVA-nya bekerja dengan maksimal. Jadi ketika lo ingin merasakan bagaimana power yang sesungguhnya dari motor ini, RPM-nya agak diangkat ke RPM 6000, dan kalau misalnya nikung-nikung, saya pikir juga ini cukup membantu gitu. Bisa mempercepat lo lah dalam menghandle motor gitu. Nah, manfaat dan fungsi kerja TCS ini saya pikir nggak banyak orang yang peduli lah ya, tapi ini cukup penting. Kenapa saya bilang cukup penting? Karena ketika kita berkendara, kita tidak tahu gitu, apalagi dalam kondisi jalan basah kan, kita tidak tahu jalan ini cukup licin apa enggak. Dan ketika kita terburu-buru, kadang-kadang adalah hal yang membuat kita terburu-buru dan buka gas secara spontan gitu. Nah, ini bisa membuat ban belakang itu slip atau slide gitu. Ketika dia slide dan kemungkinan kita tidak bisa mengendalikan kendaraan ini, pasti akan terjadi kecelakaan atau terjatuh gitu. Nah, ini yang berusaha dikendalikan oleh Yamaha agar meminimalkan risiko berkendara. Ditempelkanlah fitur traction control ini. Cara kerjanya adalah dengan cara sistem computerized. Jadi mengendalikan ban belakang itu agar tidak overshoot atau tidak melebihi putaran dari roda depan. Dan ini memang dibaca gitu, kalau putaran roda depannya misalnya ya normal gitu kan, dan putaran roda belakang ada potensi untuk slip karena kita buka gas secara berlebihan. Nah, ini yang berusaha direduksi gitu. Jadi putaran rodanya bisa menyamai roda depan, jadi nggak ada gejala slip gitu. Sistem pengereman. Kemarin saya coba naik di hill ya, uphill ya.
tanjakan. Tanjakan itu bukan tanjakan aspal, tanjakan berpasir. Kita ngelihat kemarin cukup ekstrim lah. Saya pikir untuk motor matic seperti ini saya juga cukup ngambil risiko sih ya untuk naikin motor ke bukit tempat penanaman pertanian, bukit pertanian itu. Tapi saya memang penasaran dengan teknologi TCS tentunya kan, karena kalau di tanjakan itu apalagi kemarin itu cukup licin, bukan licin karena air tapi licin karena tanah gitu, tanah yang kering dan berdebu gitu kemana-mana. Jadi ya memang saya paksakan untuk naik dan ini bekerja cukup bagus karena sepanjang perjalanan ke atas itu bannya memang ban belakangnya itu ketahan gitu, nggak sliding. Karena kalau sliding udah pasti spinning dan potensinya akan jatuh kalau TCS-nya nggak aktif gitu. Itu. Lalu turunnya juga cukup membantu karena turun itu saya pikir ABS cukup membantu karena tidak membuat roda jadi terkunci kan. Ya bagi kalian yang belum percaya soal teknologi wajib mencoba yang kayak gitu-gitu. Kalau kita bicara soal ban lebar, karena ban di depan itu ukurannya 110, di belakang profilnya 130, dan kita lihat ininya kembangan bannya juga bisa dibilang semi slick lah, semi slick, dan tapi juga tidak mengabaikan keselamatan di kondisi jalan yang basah gitu. Ban lebar ini dengan konfigurasi yang padanan dengan ban belakang dan ban depan cukup oke. Saya pikir juga di tikung-tikung juga ngegripnya lebih oke gitu, apalagi juga suspensi belakang juga baru ya, jadi ya saya pikir cukup aman lah, jadi enak buat dipakai nikung-nikung gitu, jadi stabil, apalagi mendukung bodinya juga yang makin lebar kan.